Diberikan oleh Allah kepada kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan segala pintu kebaikan, menutup segala pintu kejahatan. Mudah-mudahan Allah membuka pagi hari kita dengan amal baik, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menutupnya juga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, seperti biasa kita baca beberapa ayat, kemudian dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, memberikan nasihat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa innallaha kana ghafurar rahima. Dalam ayat ini Allah berfirman tentang mahram. Hurrimat, dimahramkan atas kalian, ibu-ibu kalian, putri-putri kalian, saudari-saudari kalian, bibi-bibi kalian, dan keponakan kalian, ibu kalian yang menyusui kalian, saudara kalian dari sesusonan, ibu mertua, dan anak tiri yang berada di pangkuan kalian dari istri-istri yang kalian campuri. Apabila kalian belum bercampur, maka tidak menjadi mahram. Wa halailu abnaikum, dan menantu-mantu kalian, dan janganlah kalian mengumpulkan dua saudara kecuali yang sudah lewat. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Penyayang. Ayat ini bercerita tentang mahram. Apa mahram itu? Mahram itu orang yang tidak boleh kita kawini. Tak boleh kita kawin sama dia. Kalau kita cekal tidak batal wuduk dia, perempuan itu. Ada mahram binasab, sebab hubungan nasab. Ada mahram birradha, sebab susunan. Ada mahram bil musahara, sebab pernikahan, periparan pernikahan. 3 mahram ini. Mahram nasab yang pertama. Mahram nasab dulu. Ibu-ibu kamu. Berapa ikut Ustaz? Ibu ni Ustaz sikok Yang dimaksud ibu ini orang yang melahirkan kita, ibu. Atau yang melahirkan kita, nenek. Jadi ibu, nenek, ibunya nenek, neneknya nenek, nenek Siti Hawa sampai ke bucu sana. Kalau masih ada, mahram galau sama kita. Tidak boleh kita kahwin sama dia. Dan dia tidak batal wudu. Ibu kita, ibu kandung yang melahirkan kita. Siapa lagi Ustaz? Wabanatikum, putri-putri kita, anak betina kita ya. Tidak mahram. Apa ni mahram sama kita, tidak batal wudu. Siapa lagi? Akhwatukum, saudari putri-putri, saudari kita, saudari kita, adik kita, kakak kita, mahram kita itu. Tak boleh dikawini. Tidak batal wuduk kalau bersentuhan. Wa ammatukum, bibi-bibi kita, bibi kita, saudara ibu, saudara bapa. Wa khalatukum, abah kita punya dulu, baik dulu jus kandung atau dulu jus bapa. Abah kita punya dulu. Dulu apa ini? Dulu sekandung Ustaz.
Atau dulunya sebapak. Ibu nyong Jawa Ustaz, ini Ustaz. Kalau aku ibu kuto, oh lain. Ini bibi kita. Wa khalatukum, saudara ibu kita. Wa banatul akhi, keponaan kita. Dulu kita punya anak betina, keponaan, dawatal wudu. Wa banatul ukhti, banat ukhti. Wa ummaha, ini yang dari nasab ini. Sekarang yang dari susunan pula ini. Wa ummahatukumul lati ardhanakum, ibu susun gitu. Definisinya ini, apabila ada seorang wanita nyusui bayi yang masih belum berumur, belum sampai 2 tahun, nyusui 5 kali susunannya, 5 kali susuan, maka dia jadi anak susun. Pagi-pagi tengok budak ni susuinya, ganti. Habisnya tu siang dikit nyusui lagi, sore nyusui lagi, malam nyusui lagi, pas nak tidur susunnya lagi 5 kali, nak jadi anak susun. Kalau belum 5 kali, belum jadi anak susun. Khamsu radaatin ma'lumatin yuharrimna, 5 kali susun. Tadinya 10, nurun jadi 5. Dihapus ayat ke-10-nya. Yang ada ayat 5 kali nyusu, macam itu. Kalau nyusu pindah sini, tidak jadi 2. Sikok itu. Atau nyusu berhenti dengan bernafas, nyusu lagi, tetap sikok itu. Ada jeda-jeda waktunya yang lama. Pagi berapa jam lagi nyusu lagi. Itu baru bisa menjadi 2 kali susunan dihitung. Ini yang namanya ibu gini. Ibu ini namanya ibu susun gitu. Dah batal wudu. Seperti ibu kita hukumnya. Kerana air susu itu seperti darah daging. Air susu seperti darah daging. Cuma tak berwaris. Ibu susun ni tak berwaris. Kalau ibu kandung ada warisnya. Ada bedanya, ada tidak. Wa ummahatukumul lati ardhanakum wa akhwatukum minar radha'ah. Ibu tadi punya anak. Ibu yang nyusui kita tu punya anak. Namanya saudara susun gitu. Kalau anaknya betina, saudari susun gitu. Saudari susun, saudara, tapi sesusuan, bukan sekandung. Wa halailu abnaikum wa ummahatu nisaikum. Mertua-mertua kita kawin dengan perempuan, ibunya, ibu mertua gitu, tidak batal wudu ibu mertua. Ibu mertua tidak batal wudu walaupun anaknya sudah dicerai. Walaupun anaknya sudah dicerai. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum. Rabibah, rabaib, anak tiri, anak bawaan ungguma. Kawin sama janda punya anak 3 betina galau. Sudah kita kawin, kita campuri. Anaknya ni jadi anak kita, mahram juga, tidak batal wudu. Anak bawaan istilahnya, atau anak tiri yang mana istrinya sudah kita campuri. Istri kita, ibunya sudah kita campuri. Maka itu jadi mahram. Kalau belum dikumpuli, baru akad baik, maka belum mahram. Syaratnya harus bercampur dulu sama ibunya. Dengan nikahi dulu. Baru. Wahalailu abnaikum, menantu-nantu kita. Anak kita kawin, lanang. Punya bini. Bahasa kitanya mantu kita. Mantu kita tidak batal wudu. Mantu pergi nak salaman, cium tangan. Jadi mertua ngenjuk ke? Mantu betina. Tidak batal wudu. Tidak boleh kita kawin ni mantu kita. Wa anta jma'u bainal ukhtain, dilarang kita menikahi wanita sama saudaranya. Mengumpulkan 2 saudara, bini kita, 2 ikut, sikok kakaknya, sikok adik, tak boleh. Kalau nak kahwin, nunggu bain dulu, hatta tabinal minal ula atau minas sani. Kalau dicerai dulu kakaknya. Jadi zaman dulu biasa kahwin, dulunya adik bibinya,
dua wanita. Seandainya dia punya bini dua wanita ini seandainya lau gudiro ahaduma, seandainya dikira-kirakan yang sikoknya lanang, yang sikoknya betino, wong dua ini tak boleh kahwin, mahram, maka tidak boleh kita nikahi. Tak boleh kahwin sama seseorang sama kita mbek dulunya, tak boleh. Atau bibinya, tak boleh. Apalagi ibunya, tak boleh. Dulu sebelum jahiliyah dulu boleh. Tapi setelah ayat ini turun dilarang. Innallaha kana ghafurur rahima. Hadhil ayah hiya ayat tahrimil maharim minan nasab. Ayat ini tentang mahramnya minan nasab. Mahram radha wa bisihir. Kama qala Ibnu Abil Hatim. Qala hurimat alaikum sab'un nasab wasaba sihir. Ayat tentang kemahraman nasab dan tentang mahram dari musaharah. Qala yahrum minan nasab sab'un wa minas sihir sab'un. Wa qad istadalla jumhurul ulama ala tahlim al-mahluqa min ma'idzani alaihi bi umumi ayat wa banatikum fa innaha bintun fatadkhul fil umum kama huwa mazhab Abi Hanifah wa qad haka Syafi'i syai'un fi ibahati li anha laysat bintan syar'iyyan. Jadi anak yang dimaksud sini anak kandung. Anak kandung, anak yang halal, bukan anak hasil zina. Kalau anak hasil zina menurut mazhab Syafi'i bukan anak kita. Anak hasil zina tidak masuk sini. Karena yang dimaksud bintan di sini wa banatikum banat syariah. Banat yang dihasilkan dari pernikahan. Itu anak kita nian. Wa ummahatum fa innaha la taris bil ijma'. La tadkhul bi hadhihi al-ayah. Wa ummahatukum allati arda'nakum ay kama yahrum alaikum ummukum allati waladatkum. Seperti ibu kita juga ibu susunan. Ibu susunan hukumnya seperti ibu kita. Mahram. Maksudnya mahram. Wong yang tak boleh kita kawini. Yahrum alaika ummuka allati arda'atka wa li hadza sabata bi sahihain min hadis Malik an Anas. Qala an Aisyah ummul mukminin an Rasulullah qalam inna radha'a tahrum ma tahrumul wiladah. Jadi susunan itu dalam hadis Nabi susunan seperti nasab. Yang mahram susun seperti mahram nasab. Yahrum minar radha' ma yahrum minan nasab. Wa qala ba'dul fuqaha kullu ma yahrum minan nasab yahrum minar radha' illa arba' suwar. Seluruh mahram nasab kalau diganti nasabnya susun maka mahram juga. Mahram illa arba' suwar ba'dhum sitta suwar mazkur fil kutubil furu'. Summah talafa fi adadi rada'at. Berapa kali nyusu syaratnya? Tadi sudah kita sebutkan. Nak jadi anak susun harus 5 kali nyusu. Kalau sekali belum termasuk anak susun. Dulu 10 kali, kemudian ayat 10 kali itu dihapus menjadi 5 kali susunan. Jadi kalau nak menjadi susunan harus nyusu dulu sama seorang wanita. Dan wanita itu berumur 9 tahun ke bucu. Tino. Kalau ngelanang ada susu Ustaz, dah bisa. Sama baik Ustaz ini kan. Dah bisa, musung Tino. Tino tadi itu minimal umurnya pucuk 9 tahun. Kalau orang umur di bawah 9 tahun, tidak sah. Ada syarat-syaratnya. Dan dia ada susu. Bapaknya jadi bapak susun. Lakinya ibu ini jadi bapak susun gitu. Jadi 5 kali nyusu. Fadhahaba zahibun ila annahu yahrum mujarradir radha' li umumi hadhil ayah. Ada pendapat begitu nyusu langsung jadi mahram. Ini pendapat tak dipakai dalam mazhab Syafi'i. Wa hadza qaulu Malik, ini pendapat Imam Malik. Kalau Imam Malik begitu nyusu
walaupun cuma 3 tegak, maka jadi mahram. Kata Imam Malik, bukan mazhab kita ini. Wa yurwa an Ibnu Umar wa ilaihi dhahaba Sa'id bin Musayyib wa Urwah bin Zubair wa Zuli wa qala la yahrum agol min salas. Ada lagi yang pendapat mengatakan 3 kali susunan. Lima sabata bi sahih bin Tariq Hashim bin Urwah an Aisyah an Rasulullah la tahrumul massah walal massatain. Kalau sekali 2 kali nyusu tidak, kata Nabi. Berarti 3. Sekali 2 kali tidak, 3 berarti kata dia. Ini pendapat kedua, 3. Qala Qatadah Nabi Khalil, qala Rasulullah la tahrumur rad'ah rad'atain walal massah massatain. Wa fi labdin akhar la tahrum imlajah walal imlajain wala imlajatani. Setegak 2 tegak, tidak ada apa ni? Tidak ada menjadikan susunan. Berarti kalau setegak tidak, 2 tegak tidak, berarti 3. Ini pendapat yang mengatakan 3 ini. Wa mimma dhahaba ila hadzal qaul Imam Ahmad. Ini pendapat Imam Ahmad. Jadi kalau pendapat di Malik, setegak baik sudah jadi mahram. Kalau Imam Ahmad tidak, 3 minimal. Wa Ishaq bin Rahuya wa Abu Ubaid wa Abu Thur wa huwa marwi an Aisyah wa Ummul Fadl wa Sulaiman bin Yasar wa Sa'id bin Jubair wa qala al-akharun. Pendapat ketiga sekarang, la yahrumu agol min 5 rad'at, minimal 5 kali susuan. 5 sabata min tariqi Malik an Abdullah bin Abi Bakar bin Urwah an Aisyah. Hadis dari Aisyah, qala kana fi ma unzil minal Qur'an asyur rad'at ma'lumatin yuharrimna summa nusihna bi 5 rad'at fatufiyan Nabi SAW wa hunna fi ma yuqra minal Qur'an. Ini dalilnya ini. Kata Sayyidina Aisyah, dulu ada ayat dalam Al-Quran itu 10 kali susunan. Kemudian ayatnya dihapus. Jadi ada yang namanya mansuhul, ayat al-mansuhoh, ayat yang dihapus. Ayatnya itu dihapus dari Quran. Manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairim minha au misliha. Ayat yang dihapus, hukum yang dihapus, kami ganti lebih bagus lagi. Atau minimal sama. Ini dulu ada ayat 10 kali nyusu. Tapi sekarang 5 kali dihapus dengan ayat 5. Sampai Rasulullah wafat, kami baca ada 5 kali susunan. Nah inilah pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berapa kali susunan? 5 kali susunan. Jangan kurang dari 5 kali susunan. Kalau yang ngatakan sekali susunan itu Imam Malik. Kalau 3 kali Imam Ahmad. Kalau 5 kali Imam Syafi'i. Jadi yang mazhab Syafi'i 5 kali susunan baru baru menjadikan ibu susun. Kalau kurang dari 5 kali dah masuk. Qala fi hadis Sahlah anna Rasulullah amaraha an tardha Saliman maula Abi Hudzaifah 5 rad'at. Rasulullah merintahkan untuk menyusui Salim, budaknya Abi Hudzaifah 5 kali. Wa kana Aisyah ta'mur bin mayurid an yadkhul alaiha an yarda 5 rad'at wa bihadza qala Syafi'i wa ashabu. 5 kali susunan itu pandangan dan pendapatnya Imam Syafi'i. Wa qad qadimnal kalam ala masalah fi suratil Baqarah. Masalah persusuan, masalah nyusui anak sudah kami ceritakan dalam surah Al-Baqarah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Seorang ibu hendaklah nyusui anaknya. Jadi kalau wong punya anak, susui anaknya. Karena air susu ibu atau ASI ini vitamin yang paling bagus. Kecerdasan untuk anaknya. Jangan tidak disusui. Selagi masih ada banyak susu, enjoy ya anak kita. Kasih sayang dan cinta itu bakal muncul dari situ juga. Anak yang disusui ini lebih bagus dibandingkan anak yang nyusunya sama
Kambing sama ini, baru kecil jual susu ini, susu yang ada di badan gitu, yang bagus. Itu susu yang ada di badan gitu. Anak yang disusui ini antibiotik kekebalan tubuhnya katanya itu lebih kuat dibandingkan anak yang tidak disusui. Makanya susui anaknya. Ada ibu-ibu susui anaknya supaya cerdas, kuat, kebal menghadapi penyakit dengan apa nih? Dengan banyak masuknya air susu ibu. Sampai kapan? Sampai 2 tahun. Di sini sebutkan haulaini, kamilaini. Cukuplah 2 tahun be. Jangan 3 tahun masih nak nyusu, sudah lepas kelak. Wa nafsu katifli tuhmilhu syabba ala hubir radha wa intabtinhu yan fatimi. Sama kayak nafsu gitu, keinginan gitu. Cak budak kecil merengek. Cak budak bayi yang pengen nyusu. Kalau kita lepaskan pertama kali marah dia. Kedua kali, ketiga kali, sampai ke 10 kali, lama-lama biasa dia. Makanya berhentikan kalau menjelang 2 tahun. Kenapa? Tidak bagus lagi. Tidak bagus lagi. Lah pucuk 2 tahun tu tidak bagus lagi susunya. Beda. Bukan antibiotik lagi, bukan obat lagi katanya. Bukan kekebalan untuk tubuh lagi. Sudah jadi yang biasanya. Jadi yang bagus nyusui anak. Sumah talapa hal yahrumu laban al-fahal kama huwa qaulal jumhur wa ghairihim inma yahtasu radha bil Jadi ini susu dari ibu-ibu, bukan orang lanang. Kalau orang lanang ada susu itu saat ngenjuk ke budak bayi dan jadi mahram itu. Wa ummahatu nisaikum allati fi wa rabaikum allati fi hujurikum. Anak-anak bawaan gitu. Atau istilahnya anak tiri. Anak tiri itu mahram. Kalau kita kawin sama ibunya, bercampur sama ibunya. Amma ummul mar'ah, adapun ibu mertua gitu. Ummahatu nisaikum, mertua. Kawin sama perempuan. Perempuan ini ibunya masih ada. Nah ibunya bini kita, bahasa kitanya apa dia? Mertua. Mertua. Itu mahram kita juga itu. Dengan kita kawin langsung jadi mahram walaupun anaknya sudah diceraikan. Bimujarradil akad sara mahram. Bimujarradil akad. Sawa'un dakhala biham lam yadkhul. Sudah bercampur atau belum? Kawin. Pas kawin bercerai. Ibunya mahram kita. Ibu kita ibunya tu. Ayah kita tu ada 3. Pertama, ayah yang melahirkan kita. Yang kedua, ayah yang mengajari kita. Yang ketiga, siapa? Yang menikahkan putrinya kepada kita. Ngenjukkan anak betinanya untuk kita. Nah itu bapak kita itu. Tak boleh kalau kurang ajar. Ibu bininya ibu kita. Tak boleh kita kurang ajar sama dia. Mertua benci sama mantu. Unyam sama mantunya. Ngapa dah kalap gawe Ustaz? Makan nak lemak. Hidup lemak sini tinggal sama aku biayanya. Marahnya nak bantu aku Ustaz. Ya sabar-sabar. Sabar. Dunia ndak dah langsung berdepul, langsung jadi orang kaya. Kaget kalau mantu kau gawe rezekinya banyak-banyak jadi orang kaya. Kau tidak belok sama dia kaget. Jadi jangan dah. Mertua jangan benci sama mantunya, justru sayangi anak kita itu. Mantu juga jangan benci sama mertuanya. Mertua jangan benci sama mantu, saling baik, saling sayang, baru berkah nak turun. Lah berapa banyak perutnya dia mantu kita makan sama kita, berapa piring dia makan, sedalung apa dia makan, paling banyak nasi sepiring. Ada kekat ke sedekah. Ada rumah yang dimakan oleh wong banyak itu lebih berkah. Nabi Muhammad tu di rumah tangganya pada orang miskin ini. Pengen di rumah tangganya wong makan di situ. Kalau kita takut wong makan. Pengen wong makan. Rezeki yang aku cari ini dimakan oleh manusia. Ta'amul isnin kafi salasa. Ta'amul salasa kafi arba'ah. Makanan kecil dikit tapi untuk wong banyak itu lebih bagus. Rezeki kita dimakan wong lain bagus itu. Ada berkahnya.
Rezeki kita simpen, kita ni lah tak boleh orang lain makan. Itu namanya kelewatan itu. Berkah dah. Makan anak kita capek-capek ke pasar, balik yang makan siapa? Anak kita, mantu kita. Berkah itu. Kadang tambahi lagi. Tambahi lagi. Kalau pacak, siapa yang datang tamu, datang jam 12, makan. Jadi berkah rumah itu, rumah yang berkah itu yang macam itu. Bertahun-tahun tak pernah nganjuk orang. Rumahnya ulama, apalagi ulama. Rumahnya ulama tu tamu makan. Berkah dia. Yatim ada di situ makan. Anaknya, mantunya. Ini yang memantu sikap perhitungan. Tak bergawe ustaz dia ustaz. Makan tidur lah. Berapa piring misalnya. Berapa piring dia makan. Sedalung apa makan rumah kau. Piring ustaz. Ingatlah badannya tu. Kurus pula badannya. Paling setengah piring dia makan. Kali ketiga sehari. Kau perhitungan. Mungkin kaget kalau dia keluar berusaha dia kaya kalau tua. Nak melok kau sama dia. Kau malu. Udah biarlah. Jadi mantu juga nak sadar-sadar. Jangan kita nak makan tidur rumah wong. Benar kita usaha. Dapat alhamdulillah. Tak dapat sudah. Jadi harus ada dua-duanya. Saling baik. Mertua baik sama mantu. Mantu baik juga mama mertua. Saling baik. Jadi mantu atau mertua kita mahram bimujaradil agad. Wa la tahrum wahid minal walal bin bimujaradil akad alal ukhra hatta yadkhul. Kalau yang lainnya anak tiri kita bercampur dulu sama ibunya. Kalau kita udah campur ibunya baru jadi mahram kita anaknya. Kalau belum bercampur baru akad belum. Fa in lam takunu dakhaltum bihna fala junah. Qala haddatsana Bashar qala an Ali fi rajulin tazawwaja imra'atan. Ada seorang kawin wanita. Fatallaqaha qabla an yadkhul biha. Ayatazawwad bi ummiha, boleh tak dia kawin wanita? Cerai sebelum bercampur. Kemudian nak kawin sama ibunya pula. Hiya bimanzilati rabibah. Berarti yang pertama itu bimanzilati rabibah. Anak tirinya. Jadi ada orang kawin sama perempuan. Belum dia apa-apanya, habis ijab kabul tengok, nah dah setuju aku sama ni, aku setuju sama ibunya. Cerai. Boleh tak? Boleh. Tapi lepas dulu sama anaknya, tak boleh sekali dua. Nak dua-duanya Ustaz. Nah, kau tinjuk sikok tamak ni, nak dua. Tinjuk dua, nak tiga. Kalau kahwin sama anaknya, kemudian bercerai, belum dia apa-apa kan, boleh dia kahwin sama ibunya. Tentu ada syarat-syaratnya setelah menjadi bain dulu. Habis iddahnya dulu. Dah kata iddah ini kan. Kahwin. Habis ijab kabul bercerai. Kahwin sama maknya pula. Boleh. Begitu kahwin sama maknya juga. No lah tua Ustaz. Aku nak kahwin sama anaknya Ustaz. Belum bercampur. Belum. Baru ijab kabul. Ini juga lah baju pengantin ini. Boleh ceraikan ini. Kahwin sama anaknya. Boleh. Tapi kalau lah dikumpuli. Lah dicampuri. Kahwin sama wanita. Lah dicampur. Nak bercerai. Nak kahwin sama mak. Dah boleh. Ini ibu mertua kita. Ini bu, ibu tiri kita. Nah ini pembahasan ini. Hal hiya bimanzilati rabihbah. Qala idza talaqa rajulu imra'atahu qabla an yadkhul biha fala ba'sa an yatazawwaj ummaha. Wa fi riwayah an Sa'id bin Thabit annahu kana idza matat fa akhadha mirasaha kurhun an yukhallib ala ummiha. Fa idza talaqaha qabla an yadkhul biha fa in syaa'a fa'al. Qala anna abahu ankahu imra'atan bi Thaib falam ujami'ha hatta tufiya ammi an ummiha wa ummiha zata malin kathirin fa qala abi halaka bi ummiha qala fasaltu ibni Abbas wa qala inka ummaha. Ada orang kahwin, habis kahwin sama anaknya, meninggal anaknya, kahwin sama ibunya sebelum dicampurinya, meninggal ibunya kaya raya. Kata abahnya, buat galak kau kahwin sama ibunya, agak dulu, nanya dulu sama Abdullah bin Abbas boleh apa tidak.
Di sini sebutkan ankih ummaha, kawin ibunya, tak apa. Qala sa'altu bin Umar, aku bertanya kepada Abdullah bin Umar, qala la tankiha, jangan dikawini. Fahbatu abi bima qala, fakataba ila Muawiyah. Akhirnya dia nulis surat sama Muawiyah. Fahbaru bima qala, fakataba Muawiyah, inni la uhilla ma haramallah. Aku tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, dan tidak mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, dan tidak menghalalkan yang diharamkan, dan tidak mengharamkan yang dihalalkan. Sebaliknya. Wa anta wa zaka wan nisa sawaun kathir. Betina tu banyak. Jangan kahwin itulah, betina tu banyak, bukan fiko dia tu lah. Fa in lam yunha wa lam ya'zan li fansaraf abi an ummiha falam yunkiha. Akhirnya tidak jadi kahwin. Qala akhbarana Ma'mar qala ar-rabibah wal sawa la ba'sa biha in lam yadkhul bil mar'ah. Kalau belum dia apa-apakan, sama seperti dengan Rabibah. Ibu mantan tadi sama dengan Rabibah. Qala Ibnu Juraid wal Mujahid wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum arada bihima ad-duhul jami'an. Fahadzal qaul kama tara marwi an Ali wa Zaid. Ini pendapat Imam Ali dan Zaid bin Sabit wa Abdullah bin Zubair wal Mujahid wa Ibni Abbas wa qad tawaqqafa fihi Muawiyah. Kalau Muawiyah beda lagi. Dia tidak ada apa ni? Tidak ada tawaqquf masalah ini. Masalahnya wa zahaba ilaihi minasy-Syafi'iyah. Kalau ulama Syafi'iyah, Abul Hasan Ahmad bin Muhammad bin Sabun fi mana qala Rafi'in Labadi wa qad rawa an Ibnu Mas'ud summa raja'a anhu qala haddatsana Ibrahim qala haddatsana Abdul Razzaq An-Sauri qala haddatsana Farwah an Abi Asy-Syaibani an Ibnu Ma'ana rajulan min Bani Kamkhin min Fadarah tazawwaja imra'atan farawa ummaha fa ajabathu Pastabta Ibnu Mas'ud fa amaru an yufariguha. Kalau sebagian ulama Syafi'i yang ngatakan tidak boleh. Wong kawin sama anaknya, belum dia apa-apa ke meninggal atau ceri, nak kawin sama ibunya pula. Kata mazhab Imam Syafi'i tidak boleh macam itu. Ini yang disampaikan oleh Nagolau an Imam Rafi. Beliau mengatakan tidak boleh. Sumai ya tazawwad fatazawwaja wa waladat lahu auladan summa atabnu Mas'ud al-Madinah fasu'ila an dzalika fa akhbaru annaha la tahil. Tak boleh itu. Jadi kawin sama wanita. Kemudian setelah kawin sama perempuan itu belum dia apa-apakan. Kalaulah dia apa-apakan tak boleh. Meninggal atau bercerai. Nak kawin sama ibunya, apa hukumnya seperti sebalikan Rabibah anak tiri atau yang lain? Tadi pendapat pertama tadi boleh, kata dia, pendapat dia. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Ini membawakan dalil-dalilnya. Wa jumhurul ulama. Sekarang jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Ala anna Rabibah la tahrum bil aqdi alal bihilafil fa innaha tahrum bi mujarradil ajad. Kalau anak tiri itu kalau kita kawin sama ibunya adalah punya anak, berarti namanya anak tiri. Begitu kita kawin, kalau belum dicampuri belum mahram anak tirinya. Kalaulah dicampuri baru mahram anak tirinya. Itu namanya anak tiri. Kalau ibu kawin sama petino, begitu akad, walaupun kita belum campur ibunya, anaknya, ibunya lah mahram. Bedanya, itu mazhab Syafi'i. Kawin sedengat. Saya nikah ni. Cerai. Habis ijab kabul cerai gitu. Ibunya mahram. Siapa itu? Istri ibu apa ni? Mertua gitu. Hukumnya mahram. Bihilafil fa innaha tahrum bi mujarradil ajad. Mujarrad kita kawin langsung menjadi mahram gitu. Qala Ibnu Abil Hatim haddatsana Ja'far
kana yaqulu idza talaqa rajulul mar'a qabla an yadkhul biha aw matat lam tahillahu ummuha. Kalau ada wong ceri kahwin sama perempuan ceri sebelum dicampuri atau mati, ceri kan kalau mati, lam tahillahu ummuha, tidak halal bagi dia ibunya, ibu mertua dia. Wa jumhurul buda qadiman wa hadisan walillahil hamdu wal minnah. Hadza mazhabul a'immah al-arba'ah wal fuqaha usaba wa jumhurul ummah. Nah, inilah pendapat ulama. Innallaha kana ghafurur rahima. Allah itu ghafur, selalu memaafkan. Rahim, rahiman, selalu memberikan belas kasih sayangnya kepada hambanya. Nah, jadi sayangnya Allah itu luar biasa pada hambanya. Mudah-mudahan sayangnya Allah diberikan kepada kita, diterima amal baik kita, dimaafkan salahan-salahan kita, dijadikan hamba yang taat, jadikan hamba yang baik. Mudah-mudahan dipandang oleh Allah, dipandang hati kita oleh Allah, dimudahkan segala hajat-hajat kita, diberikan oleh Allah rizki yang halal, yang berkah. Anak-anak kita jadi anak yang solehah, rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia, dipanjangkan umur, sehat, afiatkan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.